Tapi tokoh yang imajiner Sigit lah ya, misalnya di Naik Ranjang kemarin, dia harus pakai tubuhnya Adipura supaya dia ngomong, dia bergerak, berjalan dan segala macam. Jadi terlalunya on off ini dalam diri kita. Kamera rolling action jadi Sigit, kamera cut jadi orang lain. Ini kan harus ada masa kita jirokan agar tidak ada residu. Anak saya lulusan Seattle, University of Washington di bidang ekonomi juga. Kita sadar bahwa di dalam ekonomi itu ada yang disebut tidak ada sesuatu yang pasti kecuali ketidakpastian itu sendiri, kayak kan. Ya, betul. Setelah saya belajar banyak ekonomi, saya akhirnya menemukan ketidakpastian yang begitu besar. Anak-anak bermain di pasir gitu, kita ngeliatin. Saya bahagia ngeliat anak-anak main-main di pasir. Tiba-tiba istri saya menangis. Kamu tuh gimana sih? Nggak kayak serik wae, saya bilang. Diberes senang curi, diberes susah curi doi. Kenapa ada nangis? Aku berpikir begitu indahnya anak-anak bermain. Pertanyaan saya, bisa berapa lama kita bisa memberikan kebutuhan buat mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan To The Point bersama saya Hilmi Pramudia. Sudah hadir ada Kang Adipura Prabahaswara, aktor sekaligus motivator. Sehat kan? Alhamdulillah. Aduh, terima kasih nih udah mampir, karena saya masih ingat dulu Kang, waktu saya walaupun acaranya berbeda ya, dulu di podcast, sekarang di To The Point. Kang Adi itu menolak sekali untuk saya sebut sebagai ustadz. Alasannya masih sama nggak tuh? Beda. Apa? Karena sebenarnya saya di teman-teman pengajian saya itu saya dipanggilnya bukan ustadz, Kang. Syekh. Oh serius nih? Syekh Tony Roji. Tuh kan? Iya, karena saya yang mal belajar tafsir Quran hadis tapi masih main sinetron. Imam Syafi'i pernah lupa hafalan hadisnya gara-gara pergi ke pasar tersingkap betis. Oke. Saya setiap hari di lokasi syuting dan kadang-kadang lebih dari betis. Itu jadi. Tapi terlegit-legit ayat tasna. Jadi ya iya mas saya syekh iya mah. Ledekan mereka ya buat saya. Oke. Gitu aja jadi sih. hari ini berarti lagi free atau project sudah selesai, karena beberapa waktu yang lalu saya masih melihat Kang Adi main di sinetron Naik Ranjang. Naik Ranjang Itu kan itu sedang break atau apa nih info terbaru? Kita berganti Kang. Kemarin tuh kita udah 250 episode, terus memang ratingnya sempat turun 2 hari. Kemudian bahwa yang nunggu ngantri terlalu panjang. Dulu kita akan berencana membuat Naik Ranjang 2 Kang. Jadi kasih kesempatan orang tuh tampil, refresh lagi baru kita tampil. Atau saya syuting lagi di judul yang lain. Dilakukan setelah bulan Ramadan. Gini Kang, ketika ya istilahnya ada waktu luang, kenapa dipilihnya tidak liburan misalnya Eropa, harus kayak gitu kan? Kemarin saya nikahin putri saya di Amerika kan Kang. Jadi berikan menanding ya. Yang paling saya suka sih sejujurnya Eropa ya. Biasanya kan kita membuat itinerary gitu kan ya. Di itinerary ini kan ada beberapa spot kota. Nah kemudian kan networking udah ada kan Kang. Kalau di sini kan Kang Asep, Asep, ada kemungkinan nggak nih masuk Tasik atau Ciamis? Oh mungkin Kang, ngusono pisan. Tarik lagi ke Jawa Tengah. Jawa Tengah ada yang ini nggak? Oke Kang, Jawa Tengah masuk di Solo, Jogja skip. Tapi saya masih ke Jogja karena kan sekalian liburan. Selesai itu kita tarik lagi Jawa Timur gimana nih? Jawa Timur Malang Surabaya Kang, sama Banyuwangi. Terus mana lagi Kang? Nanggung Banyuwangi Kang. Nyebrang ya tuh. Mana Bali? Ya sudah berarti roadnya itinerary-nya itu gitu. Kebetulan ada rumah juga kan di Bali, jadi pulangnya sih ya. Kebetulan kan istri nggak ikut ya kan, jadi bujang lapuk deh kan ya. Nah, istri kan baru kecapean kemarin kelamaan di Amerikanya. Saya lebih early, dia sampai sebulanan lebih gitu kan.
Jadi dia bilang masih ini dulu katanya. Tapi kalau ke Bali sih mungkin tanggal 8-9an dia nyusul kali ya ke Bali ya. Oke, ini kan, ini ada dikaitkan kalau dengan ya kebetulan pas rest, pas free, sekarang kan momentum Isra Mirajnya. Apakah dikaitkan dengan itu nggak sih sebenarnya atau pinter sih Akang, saya teh geus nyumputkeun tadi teh. Karena kan ini ada momentum kan saya melihat sekarang ada dikaitkan dengan itu atau enggak sebenarnya? Sebenarnya kan perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ke Jawa itu kan bukan di Jawanya Kang, tapi ke dalam kejiwanya. Kita kadang-kadang tidak bisa berkomunikasi dengan diri kita karena terlalu terdistorsi dengan kesibukan dan segala macam. Kalau ini kan saya bisa sendiri Kang, makanya mungkin orang agak aneh kok roadshow-nya sorangan di kayak sendiri itu di jalannya, tapi kan di setiap kota udah ada networking. Itu perjalanan yang mengasihkan buat saya untuk saya bisa lebih banyak lagi mengenal diri saya. Man arafa nafsahu faqad arafa ya kan. Di situ kan kita mengalami banyak hal gitu. Kalau ada istri sendiri pasti bawaannya teh kan balan jauh. Di sini kan nggak ada kan. Kita benar-benar jalan macet, nikmati proses saya mengenal, menganalisa, review bahwa tahun 2024 itu apa sih yang sudah saya lakukan dan apa di 2025 yang harus saya lakukan. Karena kemarin nggak sempat itu kan. Karena kepadatan dari syuting dan juga karena ada pernikahan putri saya. Jadi mungkin pikiran saya nggak lagi ini. Kan sekarang enak gitu kan. Itu aja sih Kang, saya mah orang-orang biasa aja Kang, santai aja. Enjoy your life teh ya, nih kan. Dari sekian aktivitas yang memang ini kan ada semacam tidak bertolak belakang sih kalau saya lihat gemerlapnya dunia hiburan, kan istilahnya bekerjanya di situ gitu. Aktivitas sehari-hari di situ. Kemudian dengan ini kan ada sesuatu yang sedikit berbeda. Apakah dengan kegiatan Kang Adi sekarang, roadshow, kemudian menyampaikan ayat Al-Quran, berbagi pengalaman, memotivasi orang, itu sebagai penyeimbang atau sebenarnya itu menjadi merasa jadi kewajiban juga gitu? Kang Adi di tengah-tengah kesibukan harus meluangkan atau penyeimbangan atau ada kesana sih sebenarnya? Kalau kita bicara penyeimbangan, maka konseptualnya adalah habu minanas, habu minallah ya Kang ya. Ketika saya syuting berarti habu minanas, ketika saya siar ini habu minallah kan begitu. Tapi saya tidak melihat itu Kang. Karena ketika saya syuting itu adalah momentum saya habu minanas dan habu minallah kan. Karena kerja adalah ibadah. Begitupun ketika siar ini, saya juga di sini kan habu minallah menyampaikan firman-firman Allah, tapi kan tetap berkomunikasi dengan Akang, dengan semua, dengan lingkungan. Jadi habu minanas juga. Jadi dikotomi pembedaan habu minallah dengan habu minanas buat saya menjadi baur Kang. Ketika saya bersedekah, apa itu habu minallah? Atau juga habu minanas? Dia tetap menjalankan perintah Allah, di hartamu ada fakir miskin. Surat 51 misalnya Ajariyat. Jadi ketika kita mengeluarkan uang kan menjalankan perintah Allah kan, habu minallah. Tapi dia memiliki nilai habu minanas juga kan. Nah, jadi konsep habu minallah dengan habu minanas kalau kita lihat diagram fan-nya, ini habu minallah, ini habu minanas. Jangan kita bermain di habu minanas, habu minallahnya nol, atau habu minallah terus habu minanasnya nol. Saya lebih senang di ini, di mana dia memiliki habu minanas juga habu minallah. Jadi ketika saya lagi syuting, maka habu minanas dan habu minallah saya adalah di lokasi syuting. Ketika saya keluar seperti ini ya saya habu minanas dan minallahnya di sekeliling. Tapi intinya kan saya aktor kan. Aktor itu butuh observasi. Satu. Kayak sekarang saya lihat Akang dari awal dia mau ngomong gini, kenapa dia ngomongnya kayak gini, kenapa ini, kenapa harus tes vokal dulu, kenapa gaya gini, kenapa pilih warna kuning, kenapa dalamannya hitam, kenapa celananya abu-abu, kenapa sepatunya kos sepatu baso. Mungkin biasa aja buat orang, tapi saya sih mengamati, karena kan besok lusa mungkin saya akan berperan seperti Akang dalam sebuah sinetron saya kan gitu kan. Ini masa observasi yang dahsyat. Richard Tebol itu apa? Mengecas diri saya. Karena ketika dalam bermain itu kan kita membiarkan diri kita, adipuranya dipakai oleh tokoh itu. Kan tokoh itu imajiner. Tokoh kan imajiner. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mata, tidak bisa bersuara. Tapi tokoh yang imajiner Sigit lah ya, misalnya di Naik Ranjang kemarin. Dia harus pakai tubuhnya Adipura supaya dia ngomong, dia bergerak, berjalan dan segala macam. Jadi terlalunya on off ini dalam diri kita. Kamera rolling action jadi Sigit. Kamera cut jadi orang lain.
Ini kan harus ada masa kita zero kan, agar tidak ada residu. Karena ketika nanti masuk peran baru lagi, dia menjadi lebih fresh. Sebenarnya itu kan. Secara teori Miles kan, seni peran Miles kan. Luar biasa. Lain dengan Stanislavski atau Borilatsky kan dalam seri perannya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi ada nggak sih, Kang, kalau misalnya orang yang berperan seperti itu dia tanda kutip lupa, tidak kembali lagi jati diri? Kalau dia pakai teori peran Stanislavski, saya menjadi dia, itu perlu psikiater untuk ngeluarin. Pemain Joker bunuh diri. Ya itu maksud saya. Atau di Indonesia dulu Slamet Raharjo pernah jadi jenderal, kemana-mana jadi jenderalnya dicarikan batu, gitu kan. Karena dia pakai teorinya Stanislavski. Tapi saya lebih seneng sekarang pakai Miles ya, lagi ke Amerikaan. Jadi dia kayak kamera rolling action, tokoh itu cut, dia menjadi diri dia. Jadi kind of-nya nih. Tapi tetap ada yang disebut dengan residu emotion. Nah itu. Residu emosi ini akan menjadi bagian dari diri dia. Maka dulu seorang profesor almarhum, semoga Allah memberikan rahmat buat beliau, Profesor Samino, ketika saya merain antagonis terus dia bilang, ini residu kamu gede banget loh, Di. Contohnya apa? Kamu akan, saya bilang kan saya membantah, kamu tidak kok itu peran. Enggak. Karena kamu terbiasa bermain dengan emosi dan emosi kamu menjadi lentur, maka kamu bisa sedihnya cepat, bisa marahnya cepat, bisa tersinggungnya cepat, karena memang itu dilatih kan. Kang lagi happy gini, oh ketawa-ketawa, kamera rolling, curi karena kan promosi apa emosi. Atau lagi kita bercanda sama temennya, wow sama orang itu tiba-tiba kamera, oh kudu nyarekan, itu kan frekuensi emosi perubahannya itu kan cepat banget, fluktuasi emosinya, dan itu membuat dia menjadi sangat sensitif. Jadi saya tuh lebih cenderung introvert akhirnya kan. Padahal kita takut ada itu. Nah, dengan ada traveling, terserah lah mau ke luar negeri atau itinerary di sini sambil dakwah, itu sebenarnya lagi proses itu aja kan. Kalau nggak saya jadi Toro Margen, almarhum, semoga Allah memberikan rahmat, acting 24 jam. Almarhum ya, dia guru saya seni peran. Sekarang gini, kalau misalnya kan banyak juga tuh mereka yang kadang-kadang karena kelamaan atau kebiasaan atau misalnya dengan hiruk pikuk dan gemerlap dunia artis itu kan ada yang merasa kesepian, pada akhirnya memilih jalan itu tadi, misalnya ada yang hijrah walaupun ada yang berhasil, ada yang enggak, dan itu fakta lah banyak misalnya. Kalau Kang Adipura sendiri itu tuh bagian dari mereka yang mencari itu, atau sebenarnya dari awal pun pondasinya udah kuat nih sebenarnya dalam atau justru Kang Adi termasuk orang yang aktor yang juga hijrah? Bisa dikatakan seperti itu enggak? Hijrah itu kan pindah dari satu titik ke titik yang lain. Setiap manusia kan sebenarnya dia berhijrah terus kan tiap hari. Cuman hari ini harus lebih baik dari sebelumnya. Jadi hijrahnya saya itu, perpindahannya saya itu karena sebuah motivasi kan gitu ya, triggernya. Apa sih yang membuat saya harus hijrah ke jalan Allah kan gitu. Saya sarjana ekonomi kan. Anak saya lulusan Seattle, University of Washington, di bidang ekonomi juga. Kita sadar bahwa di dalam ekonomi itu ada yang disebut tidak ada sesuatu yang pasti kecuali ketidakpastian itu sendiri, kayak kan? Ya, betul. Setelah saya belajar banyak ekonomi, saya akhirnya menemukan ketidakpastian yang begitu besar. Sementara hidup ke depan kan anak cici kita, maaf ya dek, ayah nggak syuting, kamu 7 bulan nggak makan ya, bisa nggak kan? Bisa. Akhirnya saya berpikir dengan pekerjaan saya yang sangat fluktuatif, ada syuting, ada duit, nggak ada syuting, nggak ada duit, dan kita bisa melihat beberapa kasus orang yang jatuh banget sih, jatuh-jatuhnya, ada yang memang berhasil atau tidak. Itu kan membuat kita menjadi ragu dengan profesi seperti ini. Akhirnya saya mencari sebuah kepastian. Apa sih yang pasti? Innama tu'aduna lawaqi, surah 77 Mursalat ayat 7. Sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Berarti yang bisa memberikan kepastian di dunia ini hanya Allah kan? Allah, betul. Kalau gitu caranya, ngapain gue deket-deketin yang lain? Gue deketin produser, gue deketin sutradara. Kadang-kadang kepake, kadang-kadang enggak. Ya. Tapi kalau saya deketin Allah, rasa suka penonton, rasa suka, kan kita tergantung dari 3 itu ya. Rasa suka penonton, rasa suka produser, rasa suka kru film ya, sutradara, penulis segala macam. Yang memiliki rasa suka ini kan Allah ya. Jadi saya punya pilihan deketin sutradara, deketin produser, atau deketin kru tadi kan, atau penulis dan maka pilihan saya deketin Allah. Biar nanti yang 3 ini suka sama saya kan gitu. Dan alhamdulillah, syukurillah sampai detik ini saya termasuk yang masih ada produksinya gitu kan. Oke. Alhamdulillah. Dan momentum itu apa Kang? Dan tahun kapan tuh waktu 2008 kan? Dan momentum apa itu waktu itu yang membuat pada akhirnya bisa seperti sekarang? Momentumnya gini, saya dikontrak eksklusif.
pendapatannya besar. 1 bulan syuting nggak syuting dapat duit. Oke. Dalam satu masa liburan di Bali dengan my wife tanya di Jimbaran di pantai dengan gaya natanya OKB kan benar tanya. Anak-anak bermain di pasir gitu. Kita ngeliatin. Saya bahagia ngeliat anak-anak main-main di pasir. Tiba-tiba istri saya menangis. Kamu tuh gimana sih? Nggak kayak serik wae. Saya bilang, diberes senang curi, diberes susah curi doi. Kenapa ada nangis? Aku berpikir begitu indahnya anak-anak bermain. Pertanyaan saya, bisa berapa lama kita bisa memberikan kebutuhan buat mereka? Kan kamu naik turun syutingnya. Kontrak eksklusif kamu cuma 3 tahun. Dengan dia adalah seorang gentleman. Don't worry, be happy. I'm man. I'm lead my family be better. Wah. Padahal asli deg-degan kan. Aduh nyawa Saya kepikiran juga gitu ya. Wah, tapi kan gengsi di depan istri. Ketika nggak ada saya cicing merenung. Ya aku mau guys bang. Kan perempuan tuh kalau dia tahu kegelisahan dia lebih parah kan. Jadi dia taunya harus senang. Namun itu mah perempuan kan beda. Kumaha ya. Tidak ada yang pasti kecuali Allah. Pikirannya simpel aja. Tidak ada yang pasti kecuali Allah. Jadi caranya saya deketin diri ke Allah ya, biar sesuatunya menjadi pasti-pasti saja. Surat 7 Al-A'raf 203 itu Basyair merobikum. Basyair merobikum. Al-Quran itu bukti yang nyata. Oke deh kalau gitu. Jadi tidinga kan. Jadi awalnya mau belajar Quran teh lain bikin masuk surga, lain kan. Hayang bahagia di dunia. Tapi menarik ini kan sebenarnya. Kalau misalnya dari perjalanan momentum lah istilahnya untuk bisa lebih mendekatkan diri, biasanya kan momentum orang seperti itu pas dalam kondisi jatuh loh kan. Iya, betul. Benar nggak? Kalau Akang justru malah dalam kondisi baik, settle dalam artian baru settle kan, baru kontrak eksklusif teh kan. Nah, nu makanan biasa ke restoran teh. Ningali harganya Kang ya. Tiba-tiba ke restoran cuma gini, spesial menu di sini apa? Ini. Oke. Minuman yang spesialnya apa? Itu. Anjay, dah cek batur anak gaul sekarang kan harga. Apa namanya? Tong anjay Kang kasar Kang. Masya Allah, namanya cek orang itu. Edun Kang, dulu kan kita ke restoran teh kan ya. Ningali harga Kang. Tiba-tiba kita dalam satu posisi di mana datang ke restoran cuma nyari yang paling spesial. Beda Kang. Tapi ya itu tadi harus disyukurinya menurut saya itu, Akang justru mau momentum untuk bisa lebih mendekatkan dalam kondisi yang sangat baik gitu istilahnya. Kang, kalau orang sudah di atas, kira-kira mau turun nggak Kang? Enggak dong. Perjuangan dari bawah ke atas berbeda dengan ketika seseorang di atas mempertahankan tetap di atas Kang. Akang berjuang nih dari saya berjuang dari ketidakmampuan. Saya naik turun bis dulunya kan, punya uang 10.000 makan bersama mantan pacar yang jadi istri itu cuman keripik 10 ribuan kuduan, love is blind tehnya, uyuan menandaikan orang kan, nah itu suapan gitu kan, susurian padahal kan buka 10.000. Dia berusaha berjuang ke atas kan, dengan semangat, tertekan. Yang paling berat justru orang yang di atas kan. Emang sekarang konglomerat sekarang itu nggak stres? Ya betul, setuju. Dia melihat bagaimana perkembangan, salah dikit aja dia akan take over dan dia akan kehilangan tingkat kenyamanan itu. Orang yang kehilangan tingkat kenyamanan dengan seseorang yang berjuang mendapatkan kenyamanan, lebih beban mempertahankan kenyamanan kan. Mempertahankan juara lebih susah daripada meraih kejuaraan. Benar kan gitu ya? Karena ketika meraih kejuaraan mah urusan gitu ayo mempertahankan mah saya rival orang saya enak. So kan gitu Kang. Lebih capek kan. Nah, dari situ saya berpikir bahwa sekarang gue dapet enak. Tapi berapa lama gue bertahan dengan kenikmatan ini? Comfort zone ini kan begitu nyaman. Akan sangat berat gitu. Maka saya lebih memilih, mungkin istri saya agak aneh ya. Yang saya pingin beli kendaraan yang saya mau berapa segini. Harinya dek siar kemana-mana pakai mobil gitu. Udah resep. Ya namun enak naon kumaha. Namun enak naon, nanti enak naon. Pikirannya positif. Makanya saya pakai mobil itu saya nikmatin kan. Mau ada yang ngomong, nah sih kemana-mana pakai mobil goreng gitu. Ya goreng dia kan cek didinya. Tapi ini saya pakai mobil lucu nih Kang. Ini ada 84, 85 lah ya. Saya punya teman namanya Yoga. Dia punya mobil. Jadi waktu itu yang punya mobil ke sekolah tuh jarang Kang. Nah, dia termasuk orang yang pakai mobil. Mobilnya itu Jimny Sierra. Canvas kan? Betul. Canvas. Berapa ya? 150 unit apa seluruh Indonesia tuh.
Begitu kerennya laki-laki itu. Nah, dia kadang-kadang butuh teman kan. Temannya dia itu yang boleh duduk di depan cuma 2. Pemilik dan yang bisa nyetir. Saya termasuk yang bisa nyetir kan. Jadi teman-teman yang lain tukang digencet, dapat tumpuk-tumpukan juga pindang. dalam keseharian ngadoa. Ya Allah, abi nyuhungkeun ke Allah. Pasian abi mobil ieu. Kang beli mobil Kang, eta mobil nu sama BPKB di fakturnya adalah faktur mobil punya teman saya Kang. Jadi doa di tahun 85 lah nya kabulina 2025 Kang. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabul, cuman waktunya. Jarah hati salah nggak doa, kudu nama. Ya, saya mau belilah saya mobil Jimny 5 pintu baik pada zamannya. Pada zamannya Kang. Kan bisa wae 10 tahun modelnya lainnya pada zamannya. Orang itu Kang. Iya. Jadi lain kalimat. Ya Allah ya Robana, pemilihan rencangan kagungan gitu kan. Jika baheula, ya Allah mercy tim ini mewah. Ya Allah abi khoyo mercy eta teh ya Allah. Menang teh ayeuna kita jadi motor tua bang, mobil tua bang. Jadi salah kuduna ya Allah berikan aku mercy yang terbaik pada zamannya. Kan zamannya kan bisa beda kan. Ini cerita kayak doa itu berarti harus spesifik. Kang. Bener kan? Jadi minta mobil 2 pintu dikasihnya afirmasi aku tuh benar ya. Ini bercanda saya, tapi memang betul kan. Berdoa itu ya harus jelas. Maka ada revisi doa. Ya Allah, nikmat. Ya Allah, naik pesawat terbang tara pernah juga kieu ya Allah. Hayo, kita kemana-mana naik pesawat terbang. Padahal di pesawat terbang ada kelas bisnis. Kenyamanan di ekonomi kieu kan. Bisnis makan. Ya gitu kan, juga gitu-gitu. Jadi saya kadang-kadang nyaoge nya. Nggak ada orang teh era ke Allah teh minta iya. Lah ya karena berdua ya karena saya. Gitu kan. Nah ini harinya saya. Tapi itu adalah defect. Dan saya melihat dari pemikiran-pemikiran Kang Adipura ini kan terkait dengan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk atau jalan bagi manusia gitu ya. Itu kan lebih percaya gitu bahwa ada pembuktian sebenarnya. Jadi tidak bicara omong kosong gitu misalnya. Dalam kehidupan Kang Adipura apa sebenarnya yang paling bisa dirasakan bahwa janji-janji Allah itu nyata kalau tidak ada doa yang tidak terkabul seperti yang tadi misalnya hanya butuh waktu untuk bisa terus konsisten sampai saat ini bisa melakukan dan percaya sama Allah itu apa Kang yang sebenarnya yang Kang ada bakso enak di perapatan dan bakso non teh hik. Tadi ada bakso tukang bakso terkenal viral tuh. Hik. Baru Firman bukan? Firman, Dr. Firman. Okay. Enak Kang. Mantap. Pernah nyobain teh jangan? Oh kan terus. Adipura atau pernah nggak? Tuh acan. Udah dipercaya naon tidak pernah nyobaan Kang. Atau mungkin di nama bukan promosi dia ya itu salah apa aja lah yang penting saya baru yakin terhadap sesuatu ketika saya merasakannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kaburamatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, jangan mengatakan yang tidak kamu perbuat. Jadi saya gimana menyatakan diri saya beriman sebelum saya merasakan kebenaran keimanan saya. Jadi ketika saya meyakini Allah ada, Allah yang maha mengatur rezeki, sayanya dapat rezeki belum Kang? Ya saya dapat rezeki heula Kang, jadi pede. Oh iya bener ya, cek Allah tayangan rezeki teh kieu di ayatna ya, jalanin. Bener nih Kang. Jadi saya melihat bahwa sistem Allah itu berjalan, maka saya jadi iman. Betul nggak Kang? Betul. Oke. Namun begitu pede tuh. Walau alam bisawab. Janji Allah benar. Pernah ngalaman? Walau alam bisawabnya, encangan guys gitu. Tapi ada yang menarik. Tadi kan kita berdiskusi Kang. Itu soal sebenarnya cerita itu jarang terungkap. Kalau kita dikaitkan dengan cerita Nabi Ibrahim gitu ya. Bahwa memang ternyata tadi saya juga sebenarnya jujur saja baru tahu tuh dikasih tahu sama Kang Adipura tuh bahwa sebenarnya sebelum keyakinan Ibrahim mau menyembelih anaknya Ismail itu sebenarnya konsekuensinya sudah tahu gitu. Tidak dalam artian wah ini tuh benar-benar anak saya akan disembelih atau enggak, karena sebenarnya sebelumnya
ada momentum yang jarang terungkap bahwa istilahnya tanda kutip Nabi Ibrahim itu sudah berdiskusi dalam dengan Allah tanda kutip lah istilahnya, bahwa sebenarnya itu adalah sebuah hal yang semuanya akan baik-baik saja dan ini hanya sebuah proses ujian bagaimana kamu istilahnya percaya sama aku, kata Tuhan itu seperti itu. Saya ingin Anda cerita itu karena ini menarik dan saya juga baru, oh iya juga, ini sangat logis. Kalaupun kita bicara iman kan tidak bicara logika ya. Jadi kalau kita berbicara Tuhan kan tidak bicara dengan logika, tapi ternyata cerita itu, oh iya logis juga nih ternyata. Kan gimana Kang? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya daripada Nabi Ishak yang melahirkan sampai dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu Bani Israel. Jadi Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Yakub atau Israel itu Bani Israel kan keturunan Nabi Yakub. Cerdas nggak Kang? Ya, betul. Kira-kira akhirnya cerdas tuh Kang? Cerdas. Genetik ya. Oke, secara DNA ya. Gitu. Kan orang Yahudi memang dilebihkan ya. Nah pertanyaannya sekarang, ketika ada orang cerdas dapat perintah untuk menyembelih anaknya, dek, akang tahu harimau, kan tidak harta budaknya ya, eta harimau, anjing ya anjing, segala kapun, di tenggal ku majikana si indung nate ngajaga gitu kan, eta anjing, gogok, kuk, komo Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih, memang benar beliau adalah yang samina wa atona. Surat 2 Al-Baqarah 285 itu samina wa atona, kami dengar kami patuh. Tapi samina wa atona adalah samina wa atona yang berdasarkan ilmu kan. Wala tafu masabil ilmu. Jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu kan begitu. Di surat 17 Al-Isra 36. Jadi samina wa atona kita adalah samina wa atona yang harus berdasarkan ilmu kan. Itu kan perintah Allah. Jadi ketika Nabi Ibrahim dapat perintah menyembelih, beliau harus samina wa atona. Tapi Nabi Ibrahim tidak langsung, siap, saya sembelih, Ismail. Untuk Kang. Ya. Dan Nabi Ibrahim, orang samina wa atona, tapi kudu make ilmu ya. Akan tuh apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Setelah kegelisahannya sampai ayat mimpi 3 kali, beliau tanya di surat 2 Al-Baqarah 259. Ya Allah, bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati? Kamu tidak percaya kepadaku? Bukan nggak percaya, untuk meneguhkan keimananku. Oh, ambil burung. Cincang. Wah, cincang kan dibagi-bagi. Simpan di 4 bukit, dipanggil. Sit, suyu. Hirup deh kan, Kang? Okay. Jadi namun abdi di piarang, Ismail gedang ke hirup deh, gitu Kang. Kucik Kang. Ismail. Karena bukan Ali Salaf, karena sama anak nah. Saya dapat perintah Allah untuk Ismail kan juga, bapak teh sadis kan budak di podaran kieu disembelih. Tapi Ismail juga kan orang yang gen pinter oke. Moal mungkin bapak orang ngalakukeun kieu, da bapak orang itu gelo gitu kan. Berarti bener ya. Berarti sesuatu yang akan diajarkan. Mangga beheung teuk-teukeun teh nya ngakeun beheung teuk-teukeun. Set, tuh bahkan dia cek Ibrahim deh, kan cek orang oke, kan gitu, cek guys. Jadi seperti itu perintah Allah tuh kan. Nah kita itu harus mencontoh seperti contoh Ibrahim. Nabi Muhammad SAW disuruh mengikuti Ibrahim alaihissalam. Atas apanya? Jadi kalau kita dapat perintah itu tanya. Untung jika Nabi Muhammad di zaman sholat kan, Nabi Muhammad sholat. Tiba-tiba Nabi Muhammad teh urun ke sholat urun, pelepah tarompah kan, picun, syat. Pas selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Senal di situ kami tarompah. Nah, abad malempar tompah. Tadi kaulah ningali Kanjeng Rasul, miceun tarompah. Jadi urang ngalakukeun itu. Tadi abdi tujuna tepan, malaikat Jibril ngawartosan. Tadi tarompah abdi aya najis. Ari anjeun mah henteu nanaonan gitu. Itu artinya kalau melakukan sesuatu perintah itu harus berdasarkan ilmu. Tapi itu jarang terungkap kok. Biasanya orang kan hanya bercerita soal itu, tapi ketika dalam artian ada sisi yang namanya ilmu gitu ya, semakin dalam kan kita berarti logis juga gitu, tidak dalam artian tidak orang harus samina wa atona tanpa sebab itu. Itu samina wa atona kan berdasarkan ilmu. Betul. Kang pencit anak akang. 3 kali Kang mimpi. Dipencit aku akang. Jangan mau.
Nyari polisi, nyari main budak, nyeuna we geus hese, aduh kumaha. Apa yang akan lakukan? Ya. Mungkin kita frustasi, tapi kan Nabi Ibrahim itu. Ya Allah, bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati? Karena setelah dipuji pasti mati kan? Tak percaya sama saya? Iya ya Allah, bukan nggak percaya untuk meneguhkan keimananku. Ambil burung, cincang, tebar di 4 bukit, panggil. Cuit-cuit. Udah tukar, dikit kan cara bahasa manggilan, yang penting gitulah. Pas tinggal hirup deh, pede tekan melakukan. Pede. Jadi Quran itu bukti yang nyata, tapi kita tidak pernah dididik untuk berpikir ke situ. Kita hanya dididik dan didoktrin untuk samina wa atona. Biar apa? Biar Anda patuh kepadaku tanpa ada excuse. Sadis tekan. Perbudakan zaman modern. Pada samina wa atona, ada samina wa atona yang berdasarkan keilmuan. Gitu. Luar biasa. Tapi memang zaman baheula didoktrin teh penting. Karena barodo. Iya, karena tidak paham maksud saya kawan. Karena memang orang nanya, tidak semua orang bisa berpikir itu ya. Kenapa kamu sholat? Kenapa 5 waktu? Kenapa sholat 5 waktu? Udah perintah Allah. Yang puguh sama perintah Allah. Yuk akimu sholat, yukimuna sholat. Tapi lo perintahkan sholat. Kernaon ya. Tong rek tanya samina wa atona we. Makanya tidak pernah nanya ke guru, ada guru gitu nyahuan. Jangan banyak tanya samina wa atona. Padahal guru itu nyawa jawabannya kan gitu kan. Jujur aja kalau nggak tahu jawabannya gitulah. Gitu Kong. Jadi saya juga sampai mempertanyakan sedetail itu. Jangan banyak tanya. Kan kita pakai ilmu cek Allah. Oke. Makanya hadisnya seorang yang beribadah dengan ilmu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada seorang beribadah tanpa. Kang, di momentum sekarang roadshow itu tadi sebenarnya apakah saya lupa belum terjawab soal kaitannya dengan momentum Isra Miraj. Apa pesan-pesan yang disampaikan atau ada target apa misalnya dari Kang Adipura sendiri untuk menyampaikan ilmu terhadap masyarakat atau di lokasi-lokasi yang Anda jumpai? Saya tidak punya keinginan orang itu memahami apa yang saya inginkan. Sadis Kang. Karena yang bisa memberi petunjuk dan hikmah hanya Allah. Yuktil hikmah man yasha. Allah berikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Tapi saya mengajak mereka untuk mendapatkan hikmah. Gimana cara kamu dapat hikmah tanpa mereka sadari? Jadi akhirnya mungkin ketika mendengar pengajian saya, oh ya oke. Tapi ketika pulang, gila. Tadi teh nya coba tinggal di ayatnya. Oh benar, itu yang saya butuh. Karena kalau cuma seserian unggul, termikir terlucu gitu loh kan. Dia tidak berbekas. Jadi saya kadang-kadang berpikir itu ketika menyampaikan gimana caranya men-trigger mereka untuk tertarik belajar Quran hadis. Karena kan selama ini Quran hadis selalu disodorkan dengan sebuah sistem yang sudah diberlakukan zaman dulu yang tidak ada pembaharuan dalam rangka mensosialisasikannya lagi. Terlalu kaku. Di bahdana gitu Quran. Gitu kan ya? Gitu aja terus. Terus kunaon gitu, kita cinta Allah. Cinta Quran. Quran diciuman yang ngaji jeung debu. Kieu naon artinya? Ya karena Quran lebih tinggi daripada kepala saya. Kela. Quran lebih tinggi daripada kepala. Makhluk nu mulia manusia atau Quran? Ya, terus buat simpen di dia, di dada gitu kan. Orang nggak paham kan. Ya. Padahal jagalah lisanmu harus sesuai dengan Quran. Dan tidak mungkin kamu berkata sesuai Quran kalau di dalam lobus frontalnya tidak ada isi Qurannya. Kan ucapan perbuatan kita di lobus frontal. Dan kamu tidak pernah berpikir tentang Quran kalau Qurannya tidak pernah ada dalam hatimu. Ini kan pencapaian yang hari ini kan sangat disyukuri saya lihat. Dan ini juga saya kira bentuk kesyukuran Kang Adipura ya untuk bisa roadshow menyampaikan Al-Quran segala macam. Apa yang akan Anda kejar lagi nanti ke depan gitu dari posisi sekarang misalnya dari seperti ini kira-kira Kang Adi akan melakukan apa lagi ke depan? Ada yang lebih tinggi di surat 9 atau ayat 72 daripada surga. Yaitu ridho Allah. Betul. Kan ya kayak. Dari kontekstual seperti itu, saya berjuang untuk mendapatkan ridho Allah. Ridho itu artinya disenangi, disukai, dicintai Allah.
Allah itu menyukai wallahu hibbul muttaqin wallahu hibbul muhsinin. Surah 3 Al-Imran ayat 59, surah 3 Al-Imran ayat 76. Allah menyukai orang takwa dan berbuat baik. Oke, gitu ya. Jadi kalau dalam rangka mencari ridho Allah, maka saya membuat sebuah perjalanan itinerary kehidupan saya, takwa apa yang saya harus tingkatkan, berbuat baik apa yang saya tingkatkan. Dulu saya berbuat baik kepada janda-janda muda, Kang. Tiba-tiba ada yang komplain. Yang komplainnya saya kasih ngurus janda muda, saya ngurus janda tua. Karena tujuan saya bukan masalah janda muda dan tua, tapi berbuat baiknya. Gitu. Ya kan? Kamu sebelum ngomong, mana mah janda muda baik? Hoyong. So, saya mah janda tua. Kenapa? Karena bukan janda tua mudanya. Anda berbuat baiknya. Saya berbuat baik sekarang kepada siapa? Surat 4 An-Nisa ayat 36, ibu bapak. Bikin target hanya berbuat baik kepada ibu bapak, we Kang. Teu kudu pina-pina eta jeung kakolot we terus. Baru karib kerabat, anak yatim, fakir, miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibu sabil, hamba sahaya. Ketakwaannya, takwa saya harus ditingkatkan. 22 Al-Hajj ayat 32. Siar-siar Allah seiring dengan ketakwaan. Siar sekarang di sini. Siar saya nanti begini, siar saya dibikin di YouTube, siar saya di Kang YouTube Akang udah nempok. Bukan masalah saya ngelihat kok. Tapi pencapaian-pencapaian itu terjadi. Bagaimana saya menyampaikan Quran dengan gaya ketiktokan hari ini. Ini norak teh keraan yang kebudak ngarolan membutuhkan gitu. Fa inama ya saranahu bilisanika. Kami muda kan Al-Quran dalam bahasamu teh bahasa gaul lah gitu kan. Kan harus berbeda ya. Nah itu saya lagi mikir ke sana sekarang. Media itu adalah sebuah ciptaan yang harus kita manfaatkan untuk kepentingan saya kan gitu kan, dalam rangka mengharapkan ridho Allah saya. Jadi syiar yang memang harus menyesuaikan zaman itu memang harus iya dong, dipikirkan. Iya dong, kan Gen Z ayeuna beda jeung ayeuna teh Gen nih. Sekarang udah Gen Alpha berarti Gen Z udah lewat. 2005 ini Gen Alpha. Enggak. Ini menjadi akhir diskusi saya bersama dengan Kang Adipura. Ya, dan semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Hilmi Pramudia mewakili rekan yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.